Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 3 SDIT Al-Halimiyah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang saleh dan soleha, pada hari ini Kamis 8 April tahun 2021, pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah memasuki bab 12 ya, yang akan membahas tentang sifat terpuji. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan agar ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang saleh dan soleha, kita mulai saja ya pembelajaran pendidikan agama Islam bab 12 tentang sifat terpuji. Adapun subtema hari ini adalah sifat tawadu, sifat ikhlas, dan memohon pertolongan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah sifat rendah hati, tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Rendah hati berbeda ya dengan rendah diri. Rendah hati itu tidak sombong dengan kelebihan atau kemewahan yang kita miliki. Sedangkan rendah diri itu minder atau tidak percaya diri. Jadi berbeda jauh ya, jangan keliru lagi dengan pengertian rendah hati dan rendah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Misalkan kita bertemu dengan teman. Nah, ketika kita bertemu dengan teman, ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan ucapkan kata-kata yang kotor yang bisa menyinggung hatinya. Nah, mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan itu merupakan ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu. Orang yang tawadu itu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi sikap sombong. Contohnya, ketika kita belajar, orang tawadu itu selalu memperhatikan guru. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya masih kurang ilmu, mau belajar dari gurunya. Kalau sedang belajar malah ngobrol itu bukan orang tawadu ya. Itu namanya orang yang sombong, merasa dirinya hebat, so tahu, padahal kita masih memerlukan ilmu dari guru. Perbuatan baik orang tawadu itu tidak ingin diketahui orang lain. Ketika memberi tidak usah dikabar-kabari orang lain. Sombong ketika beribadah itu dinamakan riya. Kalau orang yang ria ketika beribadah, maka pahalanya akan hilang. Ketika kita memberi kepada orang lain, maka lupakan saja. Biarkan Allah saja yang mengetahui dan mencatat perbuatan baik kita.
tidak usah kita minta pamrih jika kita memberi kepada orang lain. Kemudian kita meminta balasan, itu tidak boleh ya, itu tidak baik. Orang tawadu itu tidak sombong dengan kelebihannya. Percaya diri itu bagus, tetapi berbeda dengan tawadu. Orang yang percaya diri adalah orang yang mengenali potensi dirinya sehingga dia mau berkembang. Tapi orang yang sombong itu artinya orang yang merasa dirinya selalu hebat dari orang lain sehingga dia merendahkan orang lain. Kita sebagai anak terpelajar, apalagi sekolah di SD Islam, kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu ya, karena itu adalah salah satu perbuatan dari syaitan, yaitu apa? Sikap sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sifat ikhlas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, orang yang berperilaku baik hidupnya tentram. Banyak teman, saudara, dan dicintai banyak orang. Orang yang baik ketika beramal niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Perilaku ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, coba kita amati gambar berikut. Pada gambar pertama, terlihat ada dua anak melihat ada duri di jalan dan tidak mau membuangnya sehingga nanti akan membahayakan orang lain. Nah, perilaku mereka merupakan perilaku tidak terpuji. Nah, pada gambar kedua, terlihat ada dua orang anak yang akan membuang duri di jalanan agar tidak terinjak oleh orang lain. Perilaku mereka mencerminkan perilaku terpuji atau ikhlas karena Allah. Kemudian bagaimana sikap kita? Ya, kita harus selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya materi yang ketiga yaitu memohon pertolongan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah.
Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Berdoa juga harus dilakukan setiap hari. Baik di saat lapang maupun sempit. Saat kita sehat, maupun kita sedang sakit. Ketika kita senang juga harus berdoa. Ketika kita sedih juga harus berdoa. Intinya, kita harus berdoa setiap hari. Nah, kemudian bagaimana cara kita berdoa dengan baik? Yang pertama, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, suara lembut, khusyuk dan yakin akan dikabulkan. Ingat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang selalu menanamkan sifat terpuji seperti tawadu, ikhlas, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.